Dalam salah satu komentar video pembahasan Olimpiade yang saya buat, ada salah satu komen yang menuliskan, kalau mau belajar sendiri, itu kira-kira menggunakan buku apa ya? Nah, berdasarkan komentar tersebut, saya buatkan video ini ya. Jadi saya buat video referensi buku Olimpiade Fisika yang versi saya ini recommended buat teman-teman pelajari. Yang pertama adalah yang sifatnya basic physics atau fisika dasar ya. Yang pertama buku yang bisa teman-teman baca adalah buku Physics for Scientists and Engineer. Pengarangnya adalah Serway dan Jewett. Itu edisinya ada banyak, silakan teman-teman pilih edisi mana ya, kira-kira isinya sama ya. Semakin latest edition maka dia semakin banyak penyempurnaan. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Paul Tipler dan Gene Mosca. Judulnya adalah sama, Physics for Scientists and Engineers. Nah, dua buku ini isinya itu hampir-hampir mirip ya. Jadi isinya itu hampir sama ya. Yang beda hanya beberapa bagian saja, tetapi babnya kemudian pembahasannya itu mirip sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai salah satu aja ya. Kalau mau pakai Serway juga oke, kalau mau pakai Tipler juga oke. Yang ketiga, buku yang ditulis oleh Halliday and Resnick. Halliday Resnick ya, biasanya disebut seperti itu. Judulnya adalah Fundamental of Physics. Nah, jadi tiga buku ini itu kalau kita bahasakan itu genrenya sama. Ketika buku ini membahas fisika secara umum, dimulai dari measurement atau pengukuran sampai ke relativitas dan fisika modern. Jadi kalau teman-teman ingin belajar fisika dari dasar dan konsep yang baik serta betul, saya sarankan membaca salah satu dari tiga buku ini. Kemudian masih di buku basic physics ada buku yang sangat saya suka, yaitu buku yang ditulis oleh Paul G. Hewitt ya. Paul Hewitt itu menulis buku yang judulnya adalah Conceptual Physics yang diterbitkan oleh Pearson International Edition. Apa menariknya buku ini? Jadi dalam buku ini itu Paul Hewitt itu menyajikan konsep-konsep fisika dengan sangat menarik ya. Jadi kita disajikan berbagai fenomena, kemudian dijelaskan apa konsep fisika yang mendasari fenomena-fenomena tersebut. Contohnya, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, why water is greenish blue? Kenapa kok air itu kelihatannya biru? Dalam buku itu juga dijawab, dalam buku itu juga dipertanyakan kenapa kok langit berwarna biru? Kenapa kok matahari kelihatan lebih kecil? Kenapa kok yang lain juga dijelaskan dalam buku-buku ini dengan baik, dengan konsep yang sangat mudah dipahami, bahkan untuk orang yang bukan fisikawan atau orang yang tidak mendalami fisika secara khusus. Selain itu, yang menarik dari buku ini adalah penyajian gambar-gambarnya itu dibuat dengan cara yang tidak kaku ya. Biasanya gambar-gambar disajikan dalam kartun seperti ini. Jadi misalkan mau menjelaskan konsep entropi ya, dia jelaskan dengan keren seperti itu yang ada pemukulnya dan sebagainya. Dan banyak sekali gambar-gambar yang cukup menarik dalam buku ini. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin having fun with physics, buku ini adalah buku yang layak, sangat-sangat layak untuk dibaca. Itu ada 4 buku yang kategorinya basic physics yang bisa teman-teman pelajari kalau teman-teman ingin menggeluti Olimpiade Fisika. Kemudian buku berikutnya adalah yang saya kategorikan sebagai exercises book ya, buku yang dipakai untuk latihan-latihan setelah konsep yang teman-teman punya itu sudah matang. Yang pertama, buku yang dikarang oleh Irodov. Oke, ini pengarangnya dari Rusia. Irodov judulnya adalah Problem in General Physics. Sebenarnya Irodov mengarang beberapa buku, tapi salah satu buku yang saya sarankan teman-teman coba soal-soalnya maupun analisisnya adalah buku yang pertama ini, Problem in General Physics. Yang kedua, buku yang berjudul A Guide to Physics Problem. Ini ada 2 part ya. Yang part pertama itu Mechanics, Relativity, and Electrodynamics. Yang part kedua itu Quantum Mechanics, kemudian Thermodynamics and Optics. Nah, karena di Olimpiade Fisika SMA itu hanya membahas mekanika, maka teman-teman bisa pelajari buku yang bagian pertama ini. Ini yang mengarang Sidney B. Chan and Boris E. Nodgorny. Buku ini sangat bagus sekali, analisisnya cukup mendalam, tetapi dalam buku ini diperlukan pemahaman matematika yang cukup tinggi ya. Misalkan di sini sudah mulai menggunakan integral yang bentuk-bentuknya agak aneh-aneh dan sebagainya. Itu buku kedua yang bisa teman-teman pakai sebagai exercises book. Kemudian buku ketiga adalah buku yang judulnya Problem and Solution on Mechanics. Ini ditulis oleh Lim, itu namanya China semua. Kwang Yuan Qi, Gu En Pu,
Cheng Jiafu, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca, yang diedit oleh Lim Yung Guo. Saya sering sebut buku ini bukunya Lim Yung Guo, gitu aja ya. Kemudian ini adalah buku yang dikompilasi ya, The Physics Coaching Class University of Science and Technology of China, dan ini biasanya dipakai untuk kualifikasi atau mengetes calon-calon mahasiswa PhD di Amerika. Nah, tenang aja, dari buku-buku yang ada di sini itu sudah ada solve problemnya. Jadi teman-teman bisa mencoba kemudian mencocokkan hasil yang teman-teman dapatkan dengan kunci yang sudah ada biasanya di halaman belakang, atau ada juga yang modelnya soal jawab seperti itu. Kemudian buku yang ketiga, judulnya adalah Solve Problem in Physics. Ini dikarang oleh orang India, si S.L. Srivastava. Dan ini juga cukup lengkap, mulai dari mekanika, listrik, fluida, kemudian optik, ada soal-soal yang dibahas di sini, dan bukunya cukup komprehensif. Dan ini juga bisa teman-teman pakai sebagai buku referensi ya. Jadi ini adalah exercises book yang dijadikan sebagai latihan setelah konsep fisikanya sudah teman-teman pelajari dari buku-buku yang tadi saya sebutkan. Kemudian buku yang sangat saya rekomendasikan ya, must read untuk pejuang Olimpiade Fisika. Yang pertama adalah buku 200 Puzzling Physics Problem with Hint and Solution ya. Ini dikarang oleh Peter Gnedik, Gyula Honyek, and Ken Riley. Ini terbitan Cambridge. Soal-soalnya sangat bagus dan sangat menguras kreativitas ya. Jadi teman-teman bisa memakai buku ini karena di buku ini tidak hanya langsung disajikan solusi, tetapi juga disajikan petunjuknya atau hintnya. Jadi kalau misalkan stuck atau buntu bisa melihat hint dulu. Dari hint itu nanti bisa dijalankan persamaannya sehingga menemukan solusi yang diinginkan oleh soal ya. Yang kedua, buku yang sangat rekomendasi dari saya adalah buku 300 Creative Physics Problem with Solution. Ini karangan dari Laszlo Holix ya. Bukunya ada 300 masalah ya, 300 soal, ada solusinya, dan soal-soalnya juga soal-soal yang menurut saya cukup kreatif dan cukup unik gitu. Nanti teman-teman akan menemukan sesuatu kalau membaca buku-buku ini. Yang ketiga, ya ini buku 1000 Solved Problem in Classical Physics, ya ini an exercise book, ini diterbitkan oleh Springer. Pengarangnya adalah Ahmad Akamal ya, ini juga bagus juga bukunya. Kemudian buku yang keempat yang must read itu adalah bukunya David Morin. Kalau anak-anak Olimpiade itu sudah tidak asing dengan yang namanya David Morin dan Irodov ya, itu kayak semacam kitab wajibnya yang harus dikuasai oleh anak-anak Olimpiade Fisika. Oke, itu buku-buku yang harus teman-teman baca ya, wajib hukumnya. Kemudian kalau ingin advance lagi, ingin menaikkan kemampuan lagi, bisa buku ini. Buku yang dikarang oleh M.G. Calkin, ini bukunya tentang Lagrangian and Hamiltonian Mechanics ya. Jadi beberapa tahun ke belakang itu konsep Lagrange sudah dikeluarkan dalam Olimpiade Fisika di SMA. Jadi teman-teman perlu pelajari juga. Kemudian ada buku yang dari Present Problem in Physics with Solution. Ini bukunya juga cukup bagus, soal-soalnya cukup advance, tapi sayangnya di buku ini soal mekanikanya cukup sedikit, lebih banyak soal fisika modern, termodinamika, dan relativitas. Tapi beberapa soal mekanikanya juga bagus untuk referensi kita belajar fisika mekanika. Kemudian yang ketiga adalah buku yang dikarang oleh Wegeris ya, judulnya Physics by Example 200 Problems and Solution. Ini juga buku yang isinya soal dan jawaban dari berbagai materi. Di sini materinya tidak cuma tidak cuma mekanika saja, tetapi juga ada listrik, ada optik, ada fisika kuantum, ada thermodynamics dan sebagainya. Ya, lengkap di sini ya. Jadi ini bisa dijadikan teman-teman sebagai referensi untuk mengupgrade pengetahuan tentang perfisikaan. Nah, tadi kan buku yang saya sebutkan itu kan buku hampir semuanya berbahasa Inggris. Yang berbahasa Indonesia ada nggak? Ya ada aja ya. Yang pertama buku yang ditulis oleh tim Olimpiade Fisika SMA ya. Teman-teman pasti sangat tahu Profesor Yohanes Surya. Nah, buku ini dikenalkan oleh beliau. Ini merupakan kayak buku pertama Olimpiade Fisika yang ada di Indonesia. Judulnya Mekanika 1 ya. Ada juga Mekanika 2. Kalau Mekanika 1 itu masih berkaitan dengan konsep-konsep mekanika yang dasar, tidak menggunakan kalkulus.
tidak menggunakan integral diferensial. Kalau mekanika 2 itu sudah menggunakan kalkulus ya. Jadi ada integral, ada diferensial dan sebagainya. Ini saya punya bukunya dan cukup bagus juga untuk dibaca ya. Kemudian yang kedua adalah buku yang dikarang oleh Pak Rinto Anugraha. Beliau adalah dosen di salah satu universitas di Indonesia, yaitu di UGM. Beliau menulis buku ini, Mekanika Persiapan Total Menghadapi Olimpiade Fisika Internasional ya. Di situ disajikan ada konsep dan ada soal serta latihan soal dan ada soal jawabnya juga ya. Saya kebetulan punya juga buku ini dan bisa teman-teman cari atau cari di toko buku sebagai bahan referensi kalau teman-teman punya passion atau punya minat yang lebih di bidang fisika. Oke, itu saja beberapa tips ya atau beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.